Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kumaha para hadirin hadirat sadayana dalamang. Alhamdulillah nuhun ai dalamang mah. Abdi oge alhamdulillah sekeluarga semua dalam keadaan sehat, afiat, segar bugar ya. Meskipun sekarang ini sudah mulai agak dingin di Amerika ini. Alhamdulillah meskipun kita juga sama di sini di Amerika menghadapi COVID-19, virus corona, right? Dan di Amerika sekarang sudah mencapai sekitar 7 juta ya, yang terkena, yang meninggal 200.000 ya. Tapi alhamdulillah kebanyakan kaum muslimin di seluruh wilayah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga banyak hikmat yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi ya. Di antaranya juga alhamdulillah dakwah tambah semerbak ya. Tambah Islam istilahnya tambah laku istilahnya. Karena orang Amerika ini tidak punya pegangan. Jadi sekarang ini angka yang bunuh diri meningkat karena tidak kuat. Makanya kita mengadakan ceramah-ceramah. Jadi orang muslim yang ahli psikologi, ahli ilmu jiwa mengadakan ceramah Zoom free bagi mereka yang ingin bunuh diri misalnya. Itu masalah banyak yang menjadi pengikutnya ya. Karena mereka tidak ada istilah tawakal, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kena tekanan ekonomi kadang-kadang sampai ada beberapa kasus ya, seorang ayah bunuh istrinya, bunuh anaknya dan sebagainya. Kemudian juga net club meskipun to go ya, itu laku itu. Ya, jadi minuman keras itu tambah laku karena pusing. Ya. Jadi disinilah kita, alhamdulillah, kita punya agama yang bisa memberikan solusi ya dalam keadaan apapun. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi hampir tiap Jumat juga atau hari Ahad saya ada acara tafsir keras. Banyak orang yang sekarang itu kena nggak bisa langsung ya. Jadi yang baca syahadah itu melalui Zoom, melalui Skype. Ya. Adapun apa yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah tentang salah seorang tokoh sahabat yang termasuk ahadul mubasyirin bil jannah, yang sudah mendapat jaminan surga. Sahabat di antara 10 sahabat yang sudah punya boarding pass untuk ke surga. Allah, untung sekali. Ya. Siapa orang ini? Karena Nabi pernah mengatakan, ittaqu da'wata Sa'ad. Hati-hati doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah. Karena doanya itu mustajab, langsung dikabul. Jadi kalau Sa'ad itu kalau angkat tangan begini, sahabat pada takut semua. Allah. Nanti kita jelaskan kenapa sampai doanya mustajab itu. Ya. Gimana kisah orang ini? Namanya Sa'ad bin Malik bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab al-Qurashi. Jadi dia punya hubungan nasab, satu nasab keturunan dengan Siti Aminah, ibu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah suka bangga. Hadza khali. Lain fa'aina khalukum katanya. Ini hal saya, ini paman saya. Coba tampakkan siapa halmu itu. Saat ini seorang pemuda yang jenius, pintar dia, dari keluarga kaya, ya. Kemudian juga dia termasuk orang seperti Abu Bakar.
Jadi meskipun dia hidup di Mekah, tapi dia bersih daripada penyakit-penyakit orang-orang jahiliyah. Seperti menyembah berhala, minum, berzina. Dia bersih itu. Malah dia membencinya. Ya, jadi ada tipe sahabat yang waktu zaman jahiliyah adalah orang-orang yang bersih. Seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, sebagainya. Umar sebaliknya. Umar dulu peminum dan sebagainya. Ya. Sa'ad ini juga termasuk di antara anggota komiti yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab ketika dia mau meninggal. Ya. Jadi bukan main kedudukannya. Sa'ad ikut semua peperangan dengan Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ya. Jadi dia mendermakan semua waktu dan tenaganya untuk Islam. Ya. Nah, supaya teratur, ya, saya ingin mengambil beberapa poin saja dengan pertanyaan, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Yang pertama adalah keteguhan imannya. Luar biasa. Jadi ketika dia masuk Islam, itu dibekot oleh keluarganya semua. Oleh kabilahnya. Terutama oleh ibunya. Ibunya sayang sekali sama Sa'ad ini. Ya, artinya dia anak harapan dia untuk meneruskan. Nah, oleh karena itu ibunya sampai dia mogok makan. Gak mau makan dia, mau minum. Sampai sudah 3 hari. Bayangku sudah lemas sekali. Dipaksa makan gak mau. Akhirnya orang-orang membujuk Sa'ad kamu tega. Ibunya meninggal. Sa'ad juga bingung sebenarnya. Tapi lihat iman Sa'ad. Dia ibunya disamperin. Kemudian dia bilang, Bu, wallahi tidak ada orang yang paling aku cintai di dunia ini kecuali engkau. Tapi kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaanku kepadamu. Andaikan ibu punya 1000 nyawa, artinya ibu mati hidup lagi, saya tidak meninggalkan agama ini. Ya. Si ibunya memang pintar juga. Kata si ibunya, nak, bukankah agamamu itu juga menyuruh kamu untuk taat kepada kedua orang tua? Dan kamu kalau tidak taat, kamu durhaka. Right? Ya bingung. Right? Jadi saat ini bingung. Betul juga. Jadi orang jahiliyah itu, meskipun dia orang jahiliyah, tapi mereka bakti kepada orang tua. Jadi kalau orang nggak bakti itu dihinakan. Ya. Maka ketika dia bingung turun ayat. Surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an la tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andaikan kedua orang tuamu jahada, berusaha keras, memaksamu untuk menyekutukan aku, right? Untuk keluar dari agamamu, jangan kamu taati mereka. Tapi tetap kamu berbuat baik. Ya, jadi Islam ini selalu ada solusi. Maka mulai tenang dia. Kelas. Nah, jadi di sini kita dapat ambil pelajaran. Ada 2 ketaatan. Ada namanya at-ta'ah al-mutlaqah, at-ta'ah al-muqayyadah. Ketaatan yang mutlak, yang absolut, blindly, right? Yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sudah itu. Gak ada perlu kenapa, kunaon, right? Sudah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau ketaatan kepada makhluk selain Allah, itu muqayyadah. Ada syaratnya. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, kita harus mentaatinya. Right? Jadi misalnya si istri mesti taat kepada suami. Makanya Allah tidak menggunakan kata-kata taat, tidak. Fassalihatu qanitatun hafidhat. Perempuan-perempuan yang soleh,
qanitat, yang taat kepada suami selama suami memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan rasulnya. Jadi kalau suami suruh ibu perempuan buka hijab, misalnya nggak boleh ditaati. Baik. Demikian juga dengan pemerintah. Kita sebagai bangsa yang baik, penduduk yang baik, kita mesti taat kepada peraturan pemerintah. Selama peraturannya tidak bertentangan dengan agama. Misalnya pemerintah nyuruh kita pakai masker, sebaiknya pakai masker kita. Ya, ada jarak juga, sebaik itu dibolehkan kita taat kepada peraturan pemerintah. Karena tidak bertentangan, malah itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menjaga ini. Ya, saya nggak tahu, saya dengar ini orang pasar agak bandel ya. Tapi bandel tapi aneh ya katanya. Termasuk zone hijau ya, green zone ya. Tapi harus kita jaga-jaga, right? Karena kalau kena berat sekali itu, ya. Jadi itu. Demikian juga iman kita itu akan selalu dicoba oleh Allah SWT. Wala nabluwannakum. Itu Allah pakai takkid. Surely, no doubt. Nggak ada lagu lagi, kamu pasti akan dicoba. Dan cobaannya macam-macam. Ya. Kalau saat tadi dicoba dengan apa? Oleh ibunya. Right? Bilal dicoba dengan apa? Siksaan. Sumayyah, Ammar, siksaan. Ya, ada coba dengan kedudukan, dengan harta macam-macam. Right? Mungkin banyak di kita orang yang dicoba dengan bos, dengan tuannya. Bosnya menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan agama. Kita jadi pegawai misalnya, nggak boleh salat Jumat. Kalau enggak di PHK misalnya, itu ujian. Right? Atau kena atasan menyuruh suatu perbuatan dolim. Nah itu hati-hati. Karena nanti hari kiamat itu banyak pengikut yang minta sama Allah supaya bos-bosnya itu disiksa 2 kali gitu. Right? Tapi apa gunanya? Dan ingat ya, man taraka sya'nillah awadahullah khairun minhu. Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Allah. Ya. Lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, Muhajirin. Dia tinggalkan hartanya, tanah airnya, Mekah. Right? Demi untuk Allah SWT. Apa Allah gantikan? Dalam waktu 20 tahun. Itu dua adik kuasa Romawi Persia tumbang, harta berlimpah-limpah datang. Ya, Yusuf alaihissalam, dia tinggalkan godaan perempuan yang cantik. Akhirnya apa? Diganti dengan apa? Dia menjadi seorang number 1 in Egypt, di Mesir. Right? Jadi yakin ya. Right? Lebih baik kita di PHK, lebih baik kita diberhentikan daripada kita mentaati makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak ridho. Right? Di Amerika sini ya, ada kisah seseorang diberhentikan karena pakai hijab dia. Gitu. Tapi di sini alhamdulillah ada advokat namanya Care. Diperjuangkan dapat 2 juta dia. Dan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu ada seorang Amerika kulit putih 10 tahun dia. Rupanya waktu Krismon ya, zaman sebelum Obama itu kena PHK dia. Hampir 6 bulan sulit dapat kerjaan lagi. Tapi sabar dia. Ada kerjaan tapi kayak security di disco misalnya, yang tidak halal. Dia telepon saya bilang jangan, nanti Allah gantikan. Alhamdulillah. Sekarang dia dapat kerjaan di Pentagon. Gajinya besar. Melebihi gaji yang dulu. Ya, yakin ya. Ya, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan gantikan nanti. Waktu saya sekolah di Mesir dulu ada seorang pramugari
pakai baju mini. Alhamdulillah ada orang menasihati dia, seorang ustadz di pesawat. Akhirnya nangis dia. Besoknya dia pergi kerja pakai hijab, pakai abaya, rapi sekali. Bosnya bilang, apa ini? Kau mau merugikan perusahaan saya? Imma pakai baju yang dulu atau keluar dia. Rupanya berita dikeluarkan dia karena pakai hijab itu dimasukkan di koran. Al-Ahram begitu. Akhirnya kawin dia dengan orang soleh dan kaya lagi. Lalu gantikan. Ya, jangan takut. Ya, itu pelajaran pertama. Keteguhan dalam memegang prinsip. Right? Dalam taat kepada Allah SWT. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah dia sejak masuk Islam. Dia masuk Islam dalam waktu sebelum adanya Darul Arqam. Artinya dia termasuk orang yang pertama. Minas sabiqin al-awwalin. Right? Dia masuk Islam karena Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Sejak masuk Islam umur 19 tahun, bayangkan anak muda ini. Itu waktunya, tenaganya, hartanya disumbangkan untuk dakwah. Allah. Tidak pernah berhenti dia dakwah. He love dakwah, cinta sama dakwah. Right? Sehingga dakwahnya bukan hanya di negara Arab saja. Dia ke Indonesia, dia ke Cina. Jadi waktu dia hijrah ke Habasyah, itu Raja Habasyah mau mengirim ekspedisi, right, ke Asia. Ya, kapalnya singgah di kota Baros, sekitar 414 km dari Medan. Ya, singgah berapa bulan di situ? Allah, hanya berapa bulan? Kita Muslim sekarang. Banyak peninggalannya di sana. Kemudian dia ke Cina 3 kali. Sebelum Nabi, 3 tahun sebelum Nabi meninggal, dia ke sana waktu dari Ethiopia. Kemudian waktu zaman Umar bin Khattab dan juga waktu zaman Utsman bin Affan. Itu utusan Nabi bawa hadiah untuk Raja Cina. Raja Cina waktu itu belum komunis ya, masih ya. Dan disebut agama Islam itu ketika itu isilan jiwa. Istilah jiwa artinya agama yang murni. Setelah dipelajari oleh raja itu, ini banyak persamaan dengan agama mereka tentang kesucian jiwa dan sebagainya. Makanya dibiarkan untuk berdakwah. Nah, terutama pada masa dinasti Tang dan Sung, ya, itu semarak. Makanya setelah itu banyak sahabat yang lain juga ke Cina untuk berdagang dan sebagainya, sehingga banyak kuburan para sahabat yang meninggal di sana. Ya. Sekarang berapa jumlah Muslim di Cina? 200.000 juta dan lebih mungkin. Itu hasil dakwah siapa? Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Thabit juga ikut. Indonesia sekarang itu artinya basicnya itu dari Sa'ad dulu. Ya, yang fondasi pertama itu. Ya, jangan jauh-jauh. Ada juga dulu ayah saya pernah cerita, ada seorang Habib Muhammad Al-Idrus namanya, dari Hadramaut. Dia mungkin tahun 30-an, 40-an ya. Itu kalau datang ke Indonesia, dia bawa uang, bangun masjid. Right? Dan kalau kita perhatikan, hampir semua bentuk masjidnya sama. Ini Masjid Ar-Raudhah nih, yang kita sekarang ini dari hasil bangunan dia itu. Kita lihat ke Pakojan, sama seperti ini. Ke Semarang, Surabaya. Allah. Puluhan masjid dibangun oleh Habib Muhammad Al-Idrus. Dan dia selama di Indonesia nggak punya rumah. Dan setelah bangun masjid misalnya di Jakarta, di Jakarta, dan dia pulang lagi ke Hadramaut. Untuk apa? Bawa ustadz, bawa imam. Dan pinter, selalu bawa imam yang bujangan. Sehingga dia akan tetap di Indonesia. Ya. Di antaranya adalah kakek saya, yaitu
yaitu Said bin Awad Joban. Ayahnya Ma'alim Awad, Ma'alim Ummu, Ma'alim Saleh. Subhanallah. Nah, Ma'alim Said itu pertama ditempatkan di Jakarta. Makanya kawin dengan orang Jakarta, Siti Aisyah namanya. Nah, kemudian disuruh imam di sini di Purwakarta. Zaman dulu itu, saya nggak pernah ketemu. Nah, bayangkan itu. Bayangkan sekarang Habib Muhammad Idrus sudah di mana sekarang? Kuburannya ada di mana? Di Surabaya ya. Bayangkan itu. Sekarang sedikit saja. Selain, bukan saya banggakannya, Ma'alim Said punya anak Ma'alim Awad, Ma'alim Saleh. Kemudian punya saya, Akhi Abdullah Hasan. Ya, kemudian Akhi Abdullah meninggalkan sekarang Da'i, Masya Allah, Muhammad Syahid. Ya, itu ngalir terus itu. Ya, makanya kita hidup itu harus berguna. Ya, jadi kita mesti bertanya, kalau saya meninggal nanti, apa yang saya tinggalkan? Orang akan ngomong apa tentang saya ini? Ya, karena ada orang begitu meninggal, halas, habis. Nggak ada yang cerita lagi. Karena dalam hidupnya nggak ada gunanya dulu. Makanya ketika Nabi ditanya, Man ahabbun nas ilallah? Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Qala anfa'uhum linnas. Orang yang banyak manfaatnya untuk manusia. Ayat. Wa ma ahabbul a'ma ilallah? Apa amal yang paling Allah cintai? Apa? Salat bukan? Puasa bukan? Ayat. Apa itu? Sururun tudkhiluhu ila qalbi mu'min. Membuat orang lain gembira. Membuat istri gembira. Orang tua gembira. Anak gembira. Masyarakat gembira. Dengan apa? Dengan membantu mereka. Membayarkan utangnya. Meringankan bebannya. Ya, gitu. Juga, kalau kita tidak bisa dakwah seperti Sa'ad, seperti orang-orang lain, mari kita dakwah paling tidak untuk orang sekitar kita. Pertama, jadilah seorang muslim toladan. Seorang muslim yang kalau orang lihat, I want to be like him. Saya ingin seperti dia. Di Amerika ini kebanyakan orang-orang masuk Islam karena ketemu muslim dia. American Muslim. Man, I want to be like him. Saya ingin seperti dia. Jadi kemarin ada seorang perempuan student dia. Belajar di Washington University. Itu telepon saya. Dia bilang, I want to learn about Islam. Saya ingin belajar Islam. Belajar dia. Setelah 3 bulan dia belajar, bilang saya siap untuk masuk Islam. Saya tanya, apa yang membuat kamu tertarik dengan Islam? Rupanya dia kalau weekend, hari Sabtu Minggu, suka dibawa sama temennya orang muslimah pakai hijab rapi, orang Pakistan aslinya, tinggal di rumahnya. Dibilang itu yang membuat masuk Islam. Saya merasa terharu melihat keluarga yang damai, yang indah. Sedangkan saya nggak punya. Ayah saya suka mukul ibu saya, pemabok dan sebagainya. Saya tidak mau hidup seperti itu. Masuk Islam, kenapa? Ketemu muslim. Dia sedakwah. Itu dakwah yang paling baik. Ya. Jadi kita ingin seperti, kita mesti menjadi, anak kita bilang, I want to be like my father. Saya ingin seperti ayah saya, ibu saya, Masya Allah. Itu dakwah sudah. Ya. Apa menyebabkan banyak di antara kita agak jauh daripada agama kita? Yang pertama katanya karena kita membiasakan dosa. Dosa itu kalau dibiasakan artinya akhirnya nggak sensitif. Coba kalau kita selalu bangun subuh, apalagi saat di masjid, ketinggalan satu hari gimana? Astagfirullah, sedih, ya Allah. Saya ketinggalan subuh. Tapi kalau sudah biasa, kita nggak biasa lihat gambar-gambar yang tidak sepantasnya kita lihat. Gambar porno. Nah, astagfirullah. Kalau sudah biasa, ada salah. Itu satu. Yang kedua, penyebabnya adalah ketika kita punya kawan, punya saudara,
mulai jauh dari agama, nggak ada yang menarik dia. Itu bahaya. Ya. Jadi kalau kita melihat paman kita, adik kita, kakak kita mulai jauh agama, kita deketi, tarik. Sahabat dulu gitu. Concern about, right? Kita kan kadang-kadang lihat ada semua kawan misalnya dulu, Masya Allah, ke masjidnya rajin, salatnya rajin, tiba-tiba ya Allah, jauh daripada agama, gak care halal haram. Kita ingatkan. Saya pernah ceritakan dulu di kota Riyadh dulu, ada seorang kayaknya keluarga kaya lah, mungkin keluarga Amir. Dia mau macarin seorang perempuan gadis di mall. Ada seorang pemuda namanya Toha. Dibilang saya tegur jangan, gitu kan, nggak baik ini. Akhirnya berani ya, Assalamualaikum. Kaget dia, Salam. Ya akhi, ittaqillah, takut sama Allah. Nasihati dia, bawakan hadis, Quran. Right? Coba bayangkan itu adikmu. Kaget juga ini orang, namanya Abdullah. Ya akhi, jazakallah khair. Kamu orang pertama katanya berani mengingatkan saya. Tapi terima kasih. Akhirnya tukar telepon number. Ya, Abdullah pulang, Toha pulang. Setelah 3 bulan, Toha mukanya lagi iseng-iseng lihat nomor telepon Abdullah itu. Ingin tahu gimana keadaan dia. Ditelepon dia. Abdullah, Min, kata siapa? Toha, ya Allah, ada yang ketemu kan? Anak hilang nomor telepon ente katanya. Anak ingin ketemu ente. Orang tua anak selalu nanya ente. Ya, tolong nanti hari Jumat datang. Oke katanya. Datang dia habis maghrib. Waktu datang ke rumahnya banyak orang. Ada apa ini? Dia ketuk pintu, Assalamualaikum, dibuka, ada orang tua. Kata orang tua itu, Man, siapa kamu? Toha, dipeluk dia. Jazakallahu khair, Toha. Ente telah merubah hidup anak saya, katanya. Anak saya sebelum ketemu ente, ya Allah, anak sudah takut katanya. Kalau malam di kamarnya dengarkan musik saja. Kalau keluar dengan teman-temannya nggak baik. Subuh gak pernah bangun dia. Allah. Sejak ketemu ente, Masya Allah. Hampir tiap hari di Quran. 5 waktu di masjid dia. Dan tadi habis asar, dia meninggal ketika ngaji di masjid. Nangis Toha, ya Allah. I almost miss opportunity. Hampir saya ketinggalan kesempatan. Andaikan pada hari itu saya nggak memberanikan diri untuk negur dia, bagaimana matinya Abdullah ini. Allah, akhirnya bersyukur ya Allah. Kita juga mungkin bisa berbuat gitu, kita menyelamatkan seseorang. Ya. Jadi itulah beberapa pelajarannya, banyak sekali insya Allah, karena saya dengar sekarang ini ada juga Ustadz Muhammad ya, Habib, Habib Ali Idrus ya. Juga kalau tidak salah yang akan memberikan ceramah setelah saya. Ya saya mudah-mudahan ya. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Saya lupa terakhir ya. Ketika ditanya Sa'ad ini kenapa doanya sampai mustajab? Doanya sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibilang saya tidak pernah makan. Saya tidak memasukkan satu makanan ke mulut saya kecuali saya tahu dari mana itu makanan itu. Oh. Jadi saat ini bukan hanya dia dia bukan hanya menjauhkan daripada yang haram, juga dari yang syubhah. Allah. Makanan. Makanya kalau kita ingin selamat katanya, yang pertama jaga niat, kedua jaga ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, jaga makanan, income kita. Karena makanan punya pengaruh kepada ibadah kita, akhlak kita, dan sebagainya, juga doa kita. Ada seorang berkata, ya Rasulullah, saya sudah berdoa 2 tahun minta sesuatu, saya nggak dikabul sama Allah SWT. Apa kata Nabi? Atib mat'amak, check your food. Coba periksa makanan. Ya. Jadi itulah saat ya.
Jadi sebagai penutup, mari kita doakan ya. Kita alhamdulillah masih punya sesepuh ya, Ustadz Al-Habib Salim As-Segaf ya. Juga guru-guru yang lain yang saya tidak tahu ada berapa hari ini ya. Juga untuk Masya Allah Mujahid Da'i ilallah ya, Muhammad Syahid bin Abdullah Joban. Juga saya dengar ada Habib Muhammad Al-Haddad ya, kalau tidak salah. Didoakan kita dan semua para habaib, para asatid ya. Karena para asatid dan mereka ini semua sekarang ini dapat menghadapi banyak ujian. Dan ujian yang menimpa mereka itu lebih berat lagi. Dan kalau mereka gagal dalam menghadapi ujian ini, pengaruhnya besar ya. Ya, mudah-mudahan Allah kita doakan mereka supaya semuanya tetap istiqomah ya. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wahfadna min corona. Ayat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah terang deh ya.